Halo sahabat Kerante, perkenalkan nama saya Ute, selaku Head Edukator dari produk Kerante Kosmetik. Nah, kali ini saya ingin membahas step by step keratin treatment. Nah, teman-teman harus tahu terlebih dahulu tentang keratin. Keratin itu apa ya? Kan, jadi kita sebelum membuka treatment tersebut, alangkah baiknya kita explore terlebih dahulu bahwa keratin itu adalah protein alami yang berada di dalam batang rambut, teman-teman. Nah, kenapa sekarang lagi happeningnya keratin gitu ya, banyak produk yang ingredientnya menggunakan bahan aktif keratin, karena semakin sini semakin banyak orang yang menggunakan chemical product. Di antaranya ada pewarnaan, pelurusan, dan juga pengeritingan. Nah, setiap mereka melakukan chemical product, keratin yang alami atau protein yang alami di batang rambut itu semakin hilang oleh chemical product gitu. Jadi ada produsen yang membuat agar rambut itu tetap sehat, tetap lembut, tetap terjaga keelastisitasannya, maka dihadirkanlah produk-produk keratin. Jadi produk-produk keratin ini banyak sekali macamnya. Kita mulai pembahasan dari treatmentnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ada daily treatment, ada weekly treatment, dan juga ada monthly treatment. Mungkin sangat tidak familiar sekali untuk yang monthly treatment. Jadi saya akan bahas terlebih dahulu dari daily treatment, itu seperti contohnya shampoo, conditioner, vitamin, dan lain sebagainya yang produk tersebut bisa dipergunakan sehari-hari. Itu namanya daily treatment atau perawatan sehari-hari. Terus ada weekly treatment, di mana weekly treatment ini adalah produk-produk seperti cream bath, hair spa, masker ya, yang memang dia dianjurkan untuk penggunaannya itu seminggu sekali, seperti itu. Dan sekarang ada yang lebih intens lagi, yang namanya a monthly treatment. A monthly treatment itu adalah bagian dari keratin ini, teman-teman ya. Jadi treatment keratin ini tidak dianjurkan untuk seminggu sekali atau setiap hari, tidak. Karena walau bagaimanapun treatment keratin ini adalah perawatan, tapi dia juga memiliki kandungan atau bahan aktif yang persentasenya cuma sedikit saja. Itu chemical produknya cuma sedikit aja, itu untuk membantu mengoptimalkan untuk masuknya si keratin tersebut ke batang rambut gitu. Jadi memang kita tidak menganjurkan untuk dipergunakan seminggu sekali atau setiap hari. Misalnya pengen lebih cepat sehat kembali rambutnya, nah itu nggak boleh. Tetap harus minimal itu sebulan sekali, dan maksimalnya apabila klien tersebut atau orang tersebut itu intens menggunakan daily treatment, weekly treatmentnya menggunakan berbau-bau keratin, baru boleh 3 sampai 4 bulan sekali. Tapi kalau misalnya dia setelah treatment keratin terus dia lepas begitu aja, dia pakai shampoo-nya yang berbahan zinc misalnya atau anti-dandruff, nah itu sehingga keratin atau bahan keratin yang kita masukkan ke batang rambut cepat hilangnya. Seperti itu ya. Jadi kita harus lebih aware lagi, lebih awareness lagi terhadap keratin, karena makin sini makin banyak sekali salah kaprah atau disebutnya itu tuh salah pemahaman, salah pengertian. Contoh, biasanya kita yang memiliki salon ya, pemilik salon, ada customer datang kucuk-kucuk datang gitu ya, terus mereka komplain terkait keratin ya.
Kak, misalnya, Kak, saya dikeratin di salon A gagal, nggak lurus sama sekali gitu. Nah, kita sebagai profesional salon harus mengeduket ke customer kita atau ke klien kita bahwa keratin itu ada dua. Ada keratin treatment, ada smoothing keratin. Ya, kalau misalnya customer tersebut komplainnya setelah di keratin smoothing, mungkin agak relate nih teman-teman. Tapi kalau misalnya customer tersebut setelah penggunaan atau perawatan keratin atau keratin treatment, terus dia komplain tidak lurus sama sekali. Nah, ini yang kita harus klarifikasi ya, bahwa kita harus underline, kita harus notice ke customer kita, keratin treatment itu bukan pelurusan sama sekali. Adapun dampak lurusnya itu cuma sedikit, tidak signifikan seperti halnya kita melakukan keratin smoothing gitu. Jadi biar agar tidak salah paham lagi di lapangan sana, jadi kita selaku profesional salon harus mengeduket customer kita atau langganan kita bahwa keratin itu ada dua macam, ada keratin smoothing dan ada keratin treatment. Nah, sebelum jauh kita membahas tentang keratin, alangkah baiknya dulu nih buat teman-teman ya. Buat teman-teman, siapa yang tahu keratin? Coba jawab, ayo. Dari tadi tuh keratin sampai produk ada keratin. Di sini lagi musim keratin, para customer pada FOMO ya, pengen keratin. Sementara kita tidak tahu sama sekali apa itu keratin. Ya, nah ini kita harus paham terlebih dahulu kalau keratin itu adalah yang saya bilang tadi. Keratin itu adalah protein alami yang ada di dalam batang rambut kita. Nah, jadi kalau misalnya kita udah explore, kita udah ngerti, kita udah kenal apa yang namanya keratin, nantinya akan relate nih sama objektivitas perawatan keratin, di mana keratin itu adalah mengembalikan protein yang hilang akibat chemical product ya. Jadi aku harus ditekenin nih, harus diulang-ulang karena biar agar kita lebih aware lagi terhadap keratin untuk menjaga kedepannya miskomunikasi antara pemilik salon atau profesional salon dan juga yang mengkonsumsi di luaran sana atau customer kita tentang keratin ya gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kali ini saya akan ngajak teman-teman semuanya untuk langsung praktek aja ya. Jadi kita udah ada modelnya di sini. Sebelum kita praktek, alangkah baik teman-teman semua tahu terlebih dahulu untuk setiap melakukan treatment atau melakukan untuk setiap melakukan treatment, alangkah baiknya teman-teman harus pandai-pandai menganalisa rambut ya. Nah, seperti apa menganalisa rambut? Karena kunci pertama untuk melakukan chemical product atau treatment, kita harus paham terlebih dahulu tentang analisa rambut ya, dimana setiap produk itu, setiap brand itu mengeluarkan produk tersebut itu ada objektivitasnya masing-masing. Jadi buat teman-teman semuanya, alangkah baik harus minta edukasi kepada brand tersebut. Contohnya Keranti Kosmetik. Nah, infus keratin dari Keranti Kosmetik ini memang untuk maksimalnya, kan kalau misalnya keratin itu objektivitas produk tersebut itu adalah untuk porosity rambut, dimana porosity itu adalah rambutnya yang sudah rusak ya. Nah, untuk porosity rambut saja tidak boleh disamaratakan, karena
porositas rambut itu ada 3 level: low porosity, medium porosity, dan high porosity. Nah, cara ngeceknya kayak gimana ya teman-teman? Jadi kalau low porosity itu pada saat dikeramas atau rambut tersebut dicelupin ke air, dia akan ngambangnya lama atau meresap airnya itu lama, dan perlahan-lahan dia tenggelam atau airnya itu perlahan-lahan meresap. Jadi agak lama nih peresapan untuk cairan tersebut, air ya. Nah, kalau untuk yang low porosity itu agak cepat untuk meresapnya air tersebut. Nah, kalau untuk high porosity itu biasanya baru kita tempelin ke air aja dia udah langsung meresap sekali. Dan bisa dilihat kalau high porosity itu pada saat rambutnya basah ditarik itu seperti karet atau mulur ya, seperti itu. Nah, untuk Kranti Kosmetik, infuse keratinnya Kranti Kosmetik itu maksimal bisa dipergunakan di medium porosity. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman ketemu rambut yang high porosity itu tidak dianjurkan sama sekali, karena objektifnya si produk infuse keratin ini lebih intens ke perubahan bentuk atau pelurusan dibanding ke treatmentnya ya, seperti itu. Nah, kita akan cek terlebih dahulu. Kita udah ada modelnya. Nah, ini masuknya ke medium porosity. Apabila teman-teman selalu melakukan convert porositas rambut ke level coloring, itu saya akan kasih bayangan ya. Untuk yang low porosity itu dari level 3 sampai level 5. Untuk medium porosity itu dari level 5 sampai level 7. Untuk high porosity itu dari level 7 sampai level 10. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu sama rambutnya udah bleaching di level 7 ke atas, itu udah nggak bisa di infuse keratin menggunakan Kranti Kosmetik, seperti itu ya. Jadi memang kita itu lebih ke fokusnya lebih ke perubahan bentuk, seperti itu. Jadi dia lebih shining, lebih flat lurus, lebih berisi, terus lebih terlihat sehat untuk rambutnya, seperti itu. Nah, penasaran kan seperti apa? Kita akan praktekkan. Jadi sesudah dianalisa, baru kita melakukan pencucian rambut atau keramas menggunakan shampoo. Dianjurkan yang berbahan keratin juga, tanpa menggunakan conditioner terlebih dahulu. Sahabat Kranti, setelah dikeramas, kita menganjurkan menggunakan terlebih dahulu keratin soap and shine anti-frizz ya. Kenapa seperti itu? Karena keratin soap and shine anti-frizz ini bukan cuma untuk anti kusut, tapi dia juga mampu menahan suhu panas dari hair dryer, catokan, dan juga matahari. Jadi ini termasuk kategori daily treatment. Kasih secukupnya aja, baru setelah itu menggunakan serum, karena di sini ujung-ujungnya sangat kering sekali, jadi dianjurkan harus menggunakan serum keratin hair serum dari Kranti Kosmetik.
Jadi cuman dikasih secukupnya aja dan diratakan ke ujung rambutnya yang memang dia sudah kering atau rusaknya agak sedikit parah. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, setelah menggunakan serum keratin dan antifreeze keratin, bisa kita lihat sendiri bahwa rambutnya semakin kuat dan semakin halus atau lembut. Nah, dioleskan secukupnya ke batang rambut. Perlu diingat buat teman-teman, tidak boleh terkena kulit kepala. Jadi 1 cm minimal dari kulit kepala. Ya, seperti itu. Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Yang penting pas dan rata, semua batang rambutnya terobati. Nah, setelah diaplikasikan dengan merata selapis demi selapis, diamkan 30 menit. Kita meresap. Setelah dikeringkan 80% kering, dicatok selapis demi selapis dengan suhu sesuai dengan keadaan rambutnya. Kalau misalnya yang virgin 180 derajat Celcius, low porosity 170 derajat Celcius, medium porosity 160 derajat. Berarti yang dipergunakan 160 derajat Celcius karena jenis rambutnya medium porosity. Setelah dicatok selapis demi selapis sampai matang, baru didinginkan terlebih dahulu sekitar 5 menit untuk pendinginan. Baru setelah dingin boleh dikeramas menggunakan hair nutrition. Ini adalah hair nutrition pengganti conditioner dan juga pengganti masker. Jadi kita referensikan untuk setelah menggunakan keratin treatment atau infuse keratin dari Keratin Kosmetik, harus menggunakan keratin hair nutrition. Dibilas terlebih dahulu krim yang menempel di batang rambut, dan bisa dilihat ini sangat shiny sekali, terus halus rambutnya ya setelah menggunakan keratin ini.